Selamat pagi. Pada pagi hari ini kita sangat bersuka cita karena Tuhan masih menyertai kita hingga saat ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri untuk memuji nama Tuhan dengan membuka Kidung Muda-Mudi nomor 57 ayat 1 dan 2. Inilah hari. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Selamat pagi adik-adik teruna. Ibadah teruna pada pagi hari ini yang dilaksanakan secara online, kita akan lakukan Minggu 22 November 2020. Pagi ini kita akan membaca dari kitab Perjanjian Baru 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11. Kita biarkan Alkitab kita terbuka. Sebelumnya kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan mengizinkan kami untuk bersekutu, memuliakan nama Tuhan, dan kami akan membaca kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini dari rumah kami masing-masing. Berkati kami Tuhan, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti maksud Tuhan di dalam firman pada pagi hari ini. Di dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik diundang bangkit berdiri. Kita buka kembali Alkitab kita, 2 Korintus 3 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Kakak akan membaca untuk kita dan adik-adik di rumah memperhatikannya. Lembaga Alkitab memberi judul Pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian,
kemuliaan Allah menyertai waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya, apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya bagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini untuk kita. Yang berbahagia kita yang membaca, mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. 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 Shalom adik-adik. Apa kabar? Kakak berharap adik-adik tetap dalam keadaan sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan kalau keluar rumah. Mudah-mudahan adik-adik tidak jenuh di rumah, karena proses belajar semuanya dilakukan secara online. Pagi ini kita akan mendengarkan bagaimana penjelasan firman Tuhan di dalam 2 Korintus. Adik-adik tahu yang menulis 2 Korintus ini siapa? Ya, Rasul Paulus kepada jemaatnya di Korintus. Tema kita pada pagi hari ini adalah rendahkan hati untuk memuliakan Tuhan. Kalau adik-adik tahu latar belakang dari kehidupan masyarakat di Korintus, ini merupakan masyarakat campuran antara orang-orang Yunani, ada orang Romawi, dan ada juga orang-orang Yahudi di situ. Kalau kehidupan orang Yunani dan Romawi, mereka banyak menyembah dewa-dewi. Ada yang kita kenal Poseidon, Helios, Aphrodite, Apollos, atau Zeus yang terkenal. Kehidupan masyarakatnya cukup mampu atau kehidupan berkecukupan. Kota Korintus itu merupakan kota pelabuhan. Jadi banyak dilalui kapal-kapal mulai dari Spanyol sampai ke Asia Timur, masuk ke wilayah Persia. Masyarakat di Yunani atau di kota Korintus ini, mereka banyak menyembah dewa-dewi dan dibuat tugu-tugu untuk menghormati dewa-dewi mereka. Kalau kehidupan jemaat Kristen di kota Korintus yang menjadi tempat pelayanan Rasul Paulus, selain orang-orang Yahudi, ada juga orang-orang Yunani, dan sebagian besar jemaat yang orang Yahudi masih mentaati persyaratan hukum Taurat di dalam kehidupannya mereka. Sehingga ini yang agak memberatkan bagi Rasul Paulus di dalam memberitakan Injil di tengah-tengah jemaat di Korintus. Adik-adik, karena perbedaan masih ada tentang hukum Taurat yang masih melekat di dalam kehidupan orang Yahudi di Korintus, banyak yang membuat orang-orang agama Yahudi yang masih menganut percaya ini sangat menolak tentang kerasulan dari Rasul Paulus. Jadi diragukan kerasulan dari Rasul Paulus. Inilah yang membuat perpecahan di tengah-tengah jemaat di Korintus. Kalau yang kita tahu tadi bahwa di orang Yahudi yang tidak Kristen, ini mereka sebenarnya masih menolak tentang ajaran siapa itu Mesias. Kalau adik-adik tahu artinya Mesias itu adalah juru selamat, ya. Jadi orang-orang Yahudi yang non-Kristen itu masih tidak bisa menerima tentang Yesus itu sebagai
Mesias. Karena menurut mereka itu belum digenapi. Jadi hukum Taurat dan kitab para nabi yang ada di Perjanjian Lama itu belum digenapi. Tapi kita sebagai orang Kristen mengakui dan mengimani bahwa Kristus itulah juru selamat yang kita kenal dengan nama Yesus. Di kota Korintus ini cukup berkembang kehidupan agama-agama Yahudi tadi. Yaitu bisa kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya, bangsa Romawi membangunkan sinagog atau tempat ibadah bagi agama Yahudi. Adik-adik, yang diketahui oleh orang-orang Yahudi, Yesus itu adalah pengajar atau orang baik yang mengajarkan tentang kebaikan. Itulah yang mereka kenal tentang siapa Yesus. Karena mereka menilai Yesus itu belum sebagai Mesias atau juru selamat, hal ini yang membuat kita kalau sekarang berpikir, wah, ini orang Yahudi masih tidak bisa menerima. Ini orang Yahudi masih meragukan tentang jabatan Rasul Paulus. Inilah yang membuat Paulus jadi berpikir. Jadi kalau adik-adik tahu, ini yang membuat Paulus berpikir, wah, inilah yang menghalangi bagaimana pelayanan kekristenan di kota Korintus itu berkembang. Sehingga kalau kita pikir-pikir, dengan adanya perpecahan seperti ini, Injil itu tidak akan disebarluaskan. Adik-adik, 2 Korintus ini ditulis pada saat Paulus berada di kota Makedonia. Jadi kalau adik-adik lihat di peta Perjanjian Lama, antara kota Makedonia sampai dengan kota Korintus itu jaraknya kira-kira 1.200 km. Jadi adik-adik bisa membayangkan Paulus menulis surat 2 Korintus ini dengan jarak 1.200 km. Nggak seperti sekarang, ada teknologi handphone, ya bisa dikasih tahu, udah jemaat jangan percaya hal-hal seperti itu. Itu maksud jahat dari orang-orang agama Yahudi untuk tidak terjadi penyebaran kekristenan. Tapi tidak demikian dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus tetap menyurati jemaat di Korintus dan memberi semangat bahwa apa yang dilakukan, apa yang dilayani di tengah-tengah jemaat Korintus itu adalah bagaimana mengabarkan kabar sukacita, kabar keselamatan. Dan penjelasan tentang kabar keselamatan inilah yang tidak diinginkan oleh agama Yahudi. Paulus selalu di dalam penginjilannya menjelaskan tentang kesatuan tubuh Kristus dan bagaimana karunia-karunia Roh Allah yang diberikan kepada jemaat di Korintus. Ini bisa kita baca di Korintus, pembacaan selanjutnya adik-adik di nanti ya. Adik-adik, kalau kita lihat apa maksud dari pemberitaan firman pada pagi hari ini, yang kita tahu bahwa kita sebagai orang Kristen atau yang kita bilang pengikut Kristus, kita sudah diselamatkan. Diselamatkan dari apa? Dari dosa. Yang diinginkan pada pagi hari ini melalui pembacaan kita ini adalah surat Kristus. Sebagai surat Kristus, semua orang bisa membaca. Itu bisa kita lihat di ayat yang ketiga. Kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Artinya apa, adik-adik? Kita sebagai orang Kristen, kita adalah surat Kristus. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, karakter Kristuslah yang terlihat di dalam kehidupan adik-adik. Kemanapun kita hadir, karena ini surat terbuka Kristus, orang akan menilai, akan melihat, atau malah mungkin akan mempertanyakan tentang iman Kristen
adik-adik. Sehingga apa yang perlu kita sadari di sini? Karena kita sudah menunjukkan kepribadian Kristus di dalam kehidupan kita. Kita tidak ingin Tuhan kecewa dengan tingkah laku kita. Kita tidak ingin kecewa atas apa yang adik-adik lakukan sebagai pelayan-pelayan Kristus. Adik-adik, sebagai pengikut Kristus yang sudah dianugerahkan keselamatan, ada tugas yang menjadi tanggung jawab kita melihat dari pemberitaan Korintus pada pagi hari ini. Apa itu yang pertama? Tugas kita adalah menyebarkan cinta kasih kepada sesama kita. Seperti kita tahu, hukum kasih di dalam Alkitab yang menjadi pengajaran Yesus di tengah-tengah jemaat. Mengajarkan kita untuk saling mengasihi, mengajarkan kita untuk mengampuni. Adik-adik, tidak ada pengajaran yang begitu luar biasa tentang kasih yang diajarkan oleh Kristus. Apa itu? Kita diajarkan bukan hanya kasih, tapi mengampuni musuh dan mendoakannya. Nggak ada pengajaran yang seperti itu, adik-adik. Jadi kita harus mengampuni musuh kita dan mendoakannya juga. Hal apa yang paling gampang yang bisa kita lakukan di rumah kita? Contoh, dengan tersenyum kepada orang lain. Jadi saat berpapasan, ya walaupun kita tidak kenal, tapi kita memberikan senyum. Karena senyuman itu menunjukkan bahwa, oh iya, orang ini penuh dengan sukacita, orang ini penuh dengan kasih. Jadi adik-adik, mulailah lakukan dengan yang sederhana saja, lakukan itu dengan senyuman. Tapi jangan senyum-senyum sendiri atau tertawa sendiri, wah ini malah nanti jadi kacau. Hal yang kedua, tidak membuat kerusuhan. Ini adalah salah satu tugas kita sebagai pengikut Kristus. Kita tahu tadi di pembacaan Korintus, adik-adik bisa lihat bagaimana kewibawaannya Paulus untuk mengingatkan jemaat di Korintus untuk tetap tenang. Artinya apa, adik-adik? Kalau kita bisa membuat orang lain senang, artinya kita juga sudah tidak menyusahkan orang lain. Ini jauh lebih baik. Jadi adik-adik, jauhkan atau hindari hal-hal yang menimbulkan kerusuhan atau perpecahan. Karena Tuhan tidak senang dengan hal-hal seperti ini. Adik-adik, kenapa kita diberikan 2 telinga dan 1 mulut? Ini tujuannya agar kita mau mendengar terlebih dulu sebelum berbicara. Jadi, adik-adik harus memikirkan apa yang akan kita katakan supaya orang lain tidak menjadi sakit hati. Karena lidah kita ini adalah pisau bagi diri kita. Jadi harus hati-hati kita menggunakannya. Hal yang ketiga, adik-adik, yang menjadi pembelajaran pada pagi hari ini, di jemaat Korintus kalau kita lihat, sekalipun mereka mengalami kesulitan, mereka memiliki karakter Kristen yang sejati. Apa itu? Ada rasa kepedulian kepada orang lain. Ada rasa empati, mereka tidak egois. Hal yang seperti inilah yang ingin kita lakukan. Merendahkan hati, mau mendengarkan pendapat orang lain. Nah, ini adalah bentuk kepedulian kita, bentuk rasa empati kita. Kita peduli kepada orang lain dengan tidak mengharapkan adanya balasan. Jadi kita berbuat baik karena itu adalah sukacita yang kita dapatkan dari anugerah Tuhan. Jadi kita harus berbuat baik, kita harus peduli kepada orang lain. Hal yang keempat, tidak menghakimi orang lain. Tidak semena-mena. Artinya apa ini kita, adik-adik? Jadi kalau misalnya ada suatu keributan yang kita lihat ada teman kita di situ, hal yang kita bisa lakukan adalah panggil teman kita, nasihati, coba tanyakan, ada apa ya? Hal inilah yang membuat kita menjadi
pengikut Kristus. Ingat, di jemaat Korintus yang kita baca pada pagi hari ini, Paulus itu tidak merasa terhakimi dengan dukungan. Gitu. Walaupun sebenarnya kita bisa lihat agama Yahudi menghakimi dia secara pribadinya, mempertanyakan tentang kerasulan. Tapi Paulus melihat bahwa pelayanan itu dia yang lebih diutamakan, tubuh Kristus itu yang lebih diutamakan. Jadi pengertian inilah yang harus kita tanamkan di dalam kehidupan adik-adik. Adik-adik contohnya apa? Tidak gampang menghakimi orang lain. Kalau adik-adik buka di Yohanes 7, nanti adik-adik buka ya, Yohanes 7 ayat 53 sampai dengan Yohanes 8 sampai dengan 11, dengan perikop judulnya di situ perempuan yang berzina. Nanti kalau adik-adik lihat di situ ada suatu kejadian bagaimana masyarakat Yahudi hendak merajam perempuan pelacur. Apa yang disampaikan Tuhan di situ? Apa yang disampaikan Yesus? Yesus malah mengampuni dan memberikan kesempatan bagi pelacur itu untuk bertobat. Jadi, adik-adik, jangan kita mudah menghakimi orang. Kita tidak tahu apa menjadi kesalahan dia, tapi ajaklah, coba tanya. Hal berikutnya adik-adik, yang kelima, hiduplah seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, ini dia. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mengajak kita untuk dekat kembali dengan Allah Bapa, Allah yang menciptakan kita. Agar tujuannya kita bersama-sama kembali, bersama-sama di Firdaus. Dan hiduplah seturut dengan kehendak Allah. Itulah yang menjadi keinginan dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekarang adik-adik, bagaimana caranya kita berbicara dengan Tuhan? Ya, dengan berdoa. Kita selalu berdoa menyampaikan apa yang menjadi permohonan kita, apa yang menjadi kerinduan kita, segala syukur kita, atau apapun lah itu yang menjadi permasalahan. Sampaikan itu di dalam doa. Terus bagaimana caranya Tuhan menjawab doa kita? Ya, banyak cara yang Tuhan boleh berikan kepada kita. Banyak. Tapi yang paling mudah atau gampang lah katakanlah seperti itu, adik-adik, dengan kita membaca Alkitab. Sehingga kita tahu apa yang menjadi maksud Tuhan, apa yang menjadi jawaban Tuhan atas doa yang adik-adik naikkan. Sehingga begitu kita sudah tahu, oh iya seperti ini yang dimaksud Tuhan. Kita tahu mengucap syukur, kita tahu bersyukur, bagaimana kita berterima kasih. Caranya seperti apa? Bersekutu, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, membaca Alkitab, dan sama-sama kita berdoa, sama-sama kita bersekutu di tengah-tengah pelayanan di rumah kita masing-masing. Adik-adik, kakak nggak tahu ini akan sampai kapan pandemi COVID ini ya. Kita nggak tahu ini kapan akan berakhir. Paling tidak, adik-adik, kita harus bisa beradaptasi dengan keadaan seperti ini. Karena kita nggak tahu di depan sana, kita akan memasuki pola hidup yang baru, cara hidup yang baru. Mungkin kita lihat sekarang saat ini, hidup kita mulai komunikasinya melalui internet. Ada WhatsApp, ada Telegram, atau DM, ya, Facebook mungkin seperti itu. Interaksi secara fisiknya mulai berkurang. Tapi adik-adik, kita diingatkan pagi hari ini untuk tetap ada rasa kepedulian itu. Ingat, kita ini adalah surat terbukanya Tuhan. Surat terbuka inilah yang harus kita jaga. Ini yang menjadi tanggung jawab kita sebagai pelayan Kristus yang harus kita lakukan untuk orang-orang di sekitar kita. Kepada kakak kita, adik kita, orang tua kita, ya, opung, oma, ya kan? Kepada kakek, nenek mungkin ada yang di rumah kita, dengan cara menyebarkan cinta kasih, tidak membuat rusuh, peduli kepada sesama, tidak menghakimi orang lain, dan hidup seturut dengan Tuhan. Dengan begitu, kita bisa disebut sebagai surat Kristus.
Sehingga apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus, kita terlihat dalam kehidupan kita. Dan kemuliaan nama Tuhan terlihat di dalam tingkah laku kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ya teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita merespon firman Tuhan sambil mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan lagu Kidung Muda Mudi 34 ayat 1 dan 4. Bernyanyilah biduan muda-mudi. Bernyanyilah biduan muda-mudi, penciptamu, hendaklah kami puji. Bernyanyilah, bernyanyilah, bergaunglah haluan suara kami kepadamu, ya Bapa yang surgawi, Engkau besar termulia. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Tuhan, sekarang kami ingin berdoa untuk acara lomba vokal grup Taruna dan Keluarga ya Tuhan. Engkau berkatilah lomba tersebut agar berjalan dengan lancar dan juga menjadi persembahan yang agung untuk Engkau ya Tuhan. Tuhan, berkati Taruna dan juga keluarga yang akan ikut lomba tersebut ya Tuhan. Kiranya Engkau menerima nyanyian pujian kami ini ya Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, Indonesia. Engkau berkatilah negara ini ya Tuhan. Apalagi COVID-19 Tuhan yang masih meningkat ya Tuhan. Tuhan, Engkau berkatilah kami semua warga negara Indonesia ya Tuhan. Jauhkanlah kami dari COVID ya Tuhan. Juga untuk pemerintahan ya Tuhan dan juga perekonomian Indonesia ya Tuhan. Engkau berkatilah agar tetap stabil dan tidak ada yang kesusahan dalam perekonomian ya Tuhan. Dan juga Engkau berkatilah dalam bidang politik ya Tuhan. Engkau bantulah pemerintah untuk menyelesaikan semua masalah-masalah politik ya Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa untuk pemerintah baik di pusat dan maupun di daerah ya Tuhan. Engkau juga berkatilah presiden dan wakil presiden ya Tuhan. Engkau berkatilah mereka dalam pekerjaan mereka dan tugas tanggung jawab mereka ya Tuhan, agar mereka dapat melakukannya dengan baik. Tuhan, kami ingin berdoa untuk pilkada nanti ya Tuhan. Engkau berkatilah pilkada itu ya Tuhan, agar berjalan dengan lancar, tidak ada kecurangan dalam perhitungan ya Tuhan. Dan siapapun yang akan terpilih, biarlah mereka melakukan tugas mereka dan janji-janji mereka dengan baik ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, bagi kami yang di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dan mengucap syukur. Amin. Kembali kami menyapa hadirat-Mu Tuhan dengan ucapan terima kasih atas penyertaan dan kelancaran untuk ibadah kami pada pagi hari ini yang telah menuntun kami dari awal hingga menuju akhir dari ibadah kami. Walaupun ini kami lakukan secara online di rumah kami masing-masing. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur, untuk selalu menyatakan kebenaran di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengar
dan kami renungkan pada pagi hari ini, itu menggoreskan tinta Roh Kudus di dalam surat terbukamu, di dalam kehidupan teruna-terunamu Tuhan. Kami juga di dalam memperoleh berkat, ajarkan kami selalu untuk bertanggung jawab di dalam kami melayani dan memuliakan Tuhan di dalam tumbuh kembang kami di dalam kehidupan kami Tuhan, agar kami menjadi lebih dekat dan tetap bersama-sama dengan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami sebagai teruna-teruna, biarlah kami tetap setia untuk takut akan Tuhan di dalam kehidupan kami. Teruna-teruna yang mau mendengarkan nasihat dan perintah dari orang tua di dalam kehidupan kami. Secara khusus Tuhan, untuk anak-anak teruna kelas Dwi yang boleh ambil ibadah dalam ibadah online pada pagi hari ini. Berikanlah kepada kami kesehatan, berikan kepada kami kemampuan di dalam memahami pelajaran yang boleh disampaikan, walaupun itu dilaksanakan secara daring Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati sekolah di mana kami berada, para pendidik yang boleh mengajarkan kami, biarlah sukacita yang daripada Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan di dalam mendidik kami sebagai anak-anak terunamu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat keadaan telekomunikasi yang boleh kami lakukan di dalam proses belajar kami Tuhan. Biarlah di dalam proses belajar maupun di dalam ibadah yang boleh kami lakukan itu adanya stabil di dalam jaringan telekomunikasi ini Tuhan. Kami mau menyerahkan itu hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah segala gangguan-gangguan atau usaha-usaha yang membuat jaringan ini tidak stabil, Tuhan tetap menyertai kami, dan itu Tuhan jauhkan daripada gangguan-gangguan tadi. Berdoa kami Tuhan pada pagi hari ini untuk jemaat dan gereja, secara khusus untuk gereja kami, gereja GPIB Jemaat Zebulon. Kami berdoa mulai dari ketua majelis kami, majelis PHMJ yang bertanggung jawab terhadap pelayanan di tengah-tengah gereja jemaat kami. Demikian juga pendeta yang boleh ambil bagian di dalam pelayanan di tengah-tengah gereja kami. Untuk kakak layan kami mau berdoa juga, berikan kepada seluruh jajaran pengurus Pelkat dan kakak layan kami kesehatan di tengah-tengah mereka bekerja, di tengah-tengah mereka beraktivitas juga, yang mendukung kami di dalam ibadah kami, pelayanan kami teruna ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Biarlah kami boleh tetap bertanggung jawab terhadap tanggung jawab kami sebagai pelajar, sehingga apa yang boleh kami lakukan di dalam pengumpulan persembahan yang boleh kami lakukan, itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga untuk persembahan yang sudah dikumpulkan ini, biarlah Tuhan, majelis yang boleh mengelola gereja kami, Tuhan boleh memberkatinya untuk kegiatan yang memuliakan nama Tuhan saja. Berdoa juga Tuhan kami pada pagi hari ini untuk orang tua kami di dalam aktivitas mereka, di dalam pekerjaan mereka yang Tuhan boleh percayakan. Biarlah tetap Tuhan jaga kesehatan, Tuhan yang boleh menyertai kesehatan keluarga kami masing-masing, kakak adik kami, keluarga kami, orang tua kami, di dalam tangan pengasihan Tuhan. Dengarkan dan kabulkanlah doa yang boleh kami naikkan ini hanya di dalam satu nama yang kami kenal, Yesus Kristus Tuhan, yang sudah mengajar kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Teman-teman, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri untuk memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Kidung Muda Mudi nomor 84 ayat 1 dan 3. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap.
kita akan kembali dalam kehidupan di tengah-tengah rumah kita, di tengah-tengah tanggung jawab kita sebagai teruna, di tengah-tengah keluarga kita. Ingat, kita adalah surat Kristus, surat terbuka yang ditulis dengan tinta Roh Kudus, yang ditulis di dalam hati kita. Artinya kita harus menjaga setiap perkataan kita, setiap tindakan kita, karena yang kita lakukan itu adalah menandakan iman percaya kita. Dan apa yang kita lakukan itu menjadi puji-pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa yang hidup di tengah-tengah teruna yang takut akan Tuhan dalam kehidupannya, serta persekutuan bersama Roh Kudus yang diam di dalam hati, menganugerahkan hikmat, kasih, dan damai sejahtera kepada adik-adik yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Saat teduh. Terima kasih kepada Kakak Layan yang sudah memberitakan firman Tuhan dan kepada teman-teman yang sudah mengikuti ibadah. Tetap jaga kesehatan, ikut protokol kesehatan, dan tetap rajin berolahraga. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.